Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini materi kita adalah tentang analisis permainan bola voli. Nah, analisis permainan bola voli, yang dimana analisis ini adalah kita menganalisis permainan bola voli, baik itu tekniknya, teknik dasarnya. Kita akan analisis dari passingnya, dari passing, baru ada blocking, smash, dan terakhir adalah passing atas, passing bawah, dan service. Jadi saya harapkan semuanya tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Hari ini pelajaran kita adalah tentang analisis, yang dimana ketika kita melakukan analisis dalam permainan bola voli, kita harus tahu dulu apa itu permainan bola voli. Permainan bola voli adalah permainan yang dimana bermain itu adalah dua tim yang bertanding, yang tujuannya adalah untuk meraih kemenangan. Ketika kita melakukan analisis dalam permainan bola voli, yang akan kita analisis hari ini adalah teknik dasar bola voli. Baik, ketika kita ingin melakukan analisis dalam permainan bola voli, kita akan menganalisis yang namanya teknik dasar bola voli. Nah, yang pertama adalah di PowerPoint saya, silakan dilihat, itu adalah analisis permainan bola voli. Analisis teknik dalam permainan bola voli, yang pertama kita akan menganalisis passing bawah dan passing atas. Dalam permainan bola voli ada namanya teknik dasar passing bawah dan passing atas. Ketika kita menganalisis seseorang atlet ketika melakukan passing bawah dan passing atas, apa yang harus kita lihat? Ketika pemain itu melakukan yang namanya passing bawah, kita akan melihat yang namanya posisi tubuhnya. Kita akan menganalisis posisi tubuhnya, apa yang dilakukan pemain tersebut. Ketika melakukan passing bawah, bagaimana posisi tubuhnya dan bagaimana posisi kakinya dan sebagainya. Jadi ketika pemain itu melakukan yang namanya passing bawah, apa yang kita analisis, apa yang kita perhatikan? Ternyata dalam permainan bola voli, ketika pemain itu melakukan yang namanya passing bawah, kaki pemain itu harus melakukan yang namanya kuda-kuda. Jangan jongkok. Kalau jongkok ya akan susah melakukan yang namanya passing bawah. Maka yang harus dilakukannya adalah melakukan kuda-kuda. Bagaimana melakukan kuda-kuda? Buka kaki selebar bahu. Buka kaki selebar bahu. Pemain tersebut membuka kakinya selebar bahu. Lalu ketika dibuka selebar bahu, pemain akan melakukan yang namanya passing bawah dengan tangannya yang lurus ke depan dan tangannya digepap. Tangan kanan di depan, tangan kiri itu menangkap tangan kanan. Pemain akan melakukan kuda-kuda, badannya lurus tegak. Jadi apa gunanya kita belajar analisis permainan ini bola voli? Gunanya adalah ketika kita menonton pertandingan bola voli, kita tahu bagaimana posisi melakukan passing bawah, bagaimana posisi melakukan passing atas, kita tahu bagaimana posisi melakukan servis, bagaimana melakukan yang namanya smash, posisi tubuhnya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita melihat pemain itu sudah benar tidak melakukan yang namanya blocking atau pertahanan. Ketika melakukan passing bawah tadi sudah saya jelaskan, kuda-kudanya harus dipakai, tangannya lurus ke depan, pandangan lurus ke depan, juga posisi tubuh tegak. Gunanya apa? Bola itu bisa diterima kawan kita dengan baik. Dengan lurus. Lalu kita masuk ke passing atas. Ketika melakukan yang namanya passing atas, pemain itu harus melihat, kita harus melihat bagaimana posisi tubuh seorang pemain bola voli melakukan passing atas. Ketika melakukan passing atas, apa yang dilihat? Sama, masih kuda-kudanya juga harus diatur dengan baik, posisi tubuhnya tegak lurus, lalu tangannya lurus, tangannya lurus, mengenakan jari-jari. Kenapa harus kena jari-jari? Kalau dia kena tapak, kena tapak ini, bola itu tidak akan bagus, tidak akan melambung dengan bagus, sehingga kawan yang menerima juga susah menerima bola dari kita. Jadi kalau bolanya kena jari-jari, bola kena jari-jari, bolanya itu akan melengkung dengan baik, diterima kawan kita. Karena ketika kita ingin melakukan passing atas, posisi tubuh kita harus juga benar. Jadi ketika kita
sebagai seorang pengamat, analisis ya, kita menganalisis permainan itu, kita tahu ketika seorang pemain itu melakukan kesalahan dalam melakukan passing atas. Kenapa? Mungkin karena tubuhnya ya, karena posisi tubuhnya yang tidak pas, posisi kakinya yang tidak pas, sehingga bola itu tidak baik diterima kawannya, ataupun tidak mengenai jari-jarinya ya, tidak mengenai jari-jarinya, sehingga bola itu melambung entah kemana, tidak menuju satu arah kepada temannya ya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah servis dalam bola voli. Servis ini adalah ya, tapi sebelumnya tadi passing itu ada mau perbola kepada teman ya, mau perbola kepada teman. Kalau servis adalah untuk memulai sebuah pertandingan ya. Jadi kalau kita dalam permainan bola voli, kita harus melakukan yang namanya, yang pertama itu adalah servis. Ketika kita melakukan servis, bola itu akan menuju ke tempat lawan. Servis atas, servis bawah, servis samping juga boleh dalam permainan bola voli. Rata-rata pemain pro-nya akan melakukan yang namanya servis atas untuk meraih kemenangan. Karena apa melakukan servis atas? Bolanya lebih kuat dan lebih menunjuk ya, lebih nungkik dia bolanya, sehingga tim lawan akan kesulitan menerima servis dari tim kita. Nah, servis, ketika kita melakukan servis atas, kita juga harus memperhatikan posisi tubuh ya. Lompatan kita harus diperhatikan. Nah, dan kita sebagai yang ingin menganalisis, kita akan melakukan yang memperhatikan pemainnya. Apakah sudah benar lompatannya? Ketika pemain itu melakukan lompatan, melakukan pukulan, bahkan badannya sudah melengkung atau tidak. Kenapa harus melengkung? Karena ketika badannya melengkung, maka bola itu akan lebih dahsyat masuk ke dalam lapangan lawan. Nah, apa yang diperkenakan? Maka yang diperkenakan adalah bagian dalam tangan kita ini, tapak tangan kita. Kenapa harus tapak tangan? Biar bola itu lebih kuat ya. Posisi tubuh melengkung, sambil melompat lalu melakukan passing atas. Kalau passing bawah, maka tetap ingat kuda-kuda dijaga, kaki kiri ke depan ya, kaki kiri ke depan kalau dia menggunakan tangan kanan, sedangkan kaki kanan ke depan ketika pemainnya melakukan servis menggunakan tangan kiri. Itu harus juga kita perhatikan. Kenapa ketika kita bermain bola voli, bola itu selalu tidak benar. Ketika melakukan passing, bolanya entah kemana. Ketika melakukan servis, bolanya selalu mengenai net. Yang lebih parahnya keluar dari lapangan. Kenapa itu terjadi? Mungkin yang terjadi adalah posisi tubuh yang tidak baik dan perkenaan bolanya yang tidak baik. Jadi ketika melakukan servis atas, kenakan bolanya di tapak ya, sedangkan passing bawah kenakan pada ini bolanya itu mengenai tangan kita ini. Baru diayunkan ya. Kalau servis bawah, bolanya diayunkan dari bawah agar bolanya melambung. Itu servis bawah. Lalu ada servis samping ya, bolanya dari samping. Itu biasanya wanita yang melakukan itu. Mungkin dengan melakukan servis samping itu bolanya akan sampai melewati net. Nah, itu juga bagus ya. Selanjutnya kita masuk ke smash. Smash itu adalah pukulan sekuat-kuatnya dalam pertandingan bola voli untuk meraih yang namanya kemenangan dan meraih poin. Jadi ketika pemain itu melakukan smash, bagaimana melakukan lompatannya, bagaimana pemain itu mengangkat tangannya, posisi tubuhnya, posisi kepalanya, itu adalah posisi kepalanya lurus ya, tegak, tangannya ke belakang ya untuk diayunkan, lalu dipukul ke depan sekuat-kuatnya mengenai tapak kita, maka bola itu akan masuk ke dalam jeder katanya. Untuk meraih yang namanya poin. Kakinya bagaimana? Kakinya adalah kita lompat setinggi-tingginya ya, seperti main karet lah. Itu dalam melakukan smash. Yang terakhir adalah namanya blocking. Kita melakukan blocking, pertahanan. Ketika orang tim lawan melakukan smash, maka kita harus melakukan yang namanya blocking. Kita tutup celah lawan untuk melakukan smash. Kita lompat juga sama. Ketika seorang smasher lompat, kita juga sebagai blocking ya, kita lompat. Kita tutup pergerakannya ya, arah bolanya, agar bolanya bisa masuk kembali ke
timnya, dan kita yang mendapatkan poin sebagai seorang blocking. Bagaimana caranya? Kita lompat lalu tangan kita ya ditutup. Tangan kita ditutup agar bola itu kena ke jari kita masuk kembali. Kalau terbuka seperti ini, maka bola itu akan melambung ke atas dan bisa jadi lebih sulit tim kita untuk mendapatkan bola tersebut. Jadi ditutuplah tangan kita, sambil lompat tangan kita tutup. Gunanya apa? Ketika kena tapak atau jari kita, bola itu akan kembali memantul ke lapangan seorang smasher tersebut dan kita yang mendapatkan poinnya. Jadi dari yang saya jelaskan ini ya, kita sudah menganalisis, kita sudah tahu posisi tubuhnya, dan saya harap berguna bagi kita. Baik, ini cara bermain bola voli agar menjadi hebat. Ketika kita ingin menjadi seorang pemain bola voli yang hebat, yang harus kita utamakan adalah, yang pertama adalah niat kita untuk menjadi seorang pemain bola voli. Jangan setengah-setengah. Hari ini dia ikut yang namanya eskul bola voli ya, latihan bola voli, besoknya udah latihan tata boga atau latihan futsal, besok latihan bulu tangkis. Itu adalah orang yang tidak memiliki komitmen. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang pemain bola voli, yang diutamakan adalah niat kita untuk menjadi seorang pemain bola voli. Lalu yang kita lakukan adalah yang namanya kerja keras. Kita latihan dengan sungguh-sungguh. Kita menguasai 4 teknik ini. Kita kuasai teknik dalam permainan bola voli. Kita kerja keras, kita latihan, kita tambah latihan di rumah. Lalu kita atur pola makan kita, ya, agar kita bisa meraih yang namanya pemain terbaik dalam bola voli. Jadi ya, kalau kita ingin, yang pertama itu adalah niat, yang kedua kita harus bisa latihan kerja keras untuk menguasai teknik-teknik dalam permainan bola voli. Ya, kita harus memiliki pukulan yang kuat ketika kita menjadi seorang smasher. Kita harus memiliki ya posisi tubuh yang bagus untuk kita melakukan yang namanya passing bawah, passing atas. Kita harus memiliki yang namanya lompatan yang tinggi untuk melakukan service yang terbaik untuk smasher juga yang terbaik. Dan selanjutnya kita harus bisa memiliki lompatan yang baik, jari-jari yang kuat untuk melakukan yang namanya blocking. Jadi itu semua ketika kita ingin menjadi pemain yang hebat, ya, menjadi pemain yang hebat dalam permainan bola voli, kita harus kerja keras, latihan sesungguh-sungguhnya, kuasai 4 teknik ini. Ya, kerja sama tim juga diutamakan, maka tim kita akan meraih yang namanya kemenangan. Ya baik, kita langsung masuk ke slide kedua ya. Slide kedua, peraturan permainan bola voli. Sebelum masuk ke peraturan bola voli, sedikit saya ingatkan kembali ya, permainan bola voli itu ditemukan oleh William G. Morgan. Permainan bola voli itu ukuran lapangannya panjangnya 18 meter, sedangkan lebarnya 9 meter. Ini harus saya ingatkan kembali agar abang-abang atau kakak-kakak yang menonton selalu ingat dengan dasar-dasar dalam permainan bola voli, siapa penemunya, ukurannya, nah teknik dasarnya saya rasa sudah paham. Peraturan permainan bola voli, setiap tim itu bermain yang terdiri dari 6 orang. Jadi ketika pemain itu terdiri dari 6 orang, apakah boleh lebih? Tidak. Jadi harus hanya 6 orang yang masuk ke dalam lapangan. Ya, karena sudah aturan yang dibuat oleh PBFSI ya, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, agar permainannya itu menjadi lebih seru dan lebih asik. Biasanya ada namanya garis serang dan garis bertahan. 3 pemain yang di depan garis serang, 3 pemain yang garis bertahan. Ya, yang kedua, pemain wajib menggunakan pakaian olahraga dengan warna yang sama, nomor punggung dan nomor di dada. Maksudnya adalah satu tim itu bajunya harus sama, warna merah semua. Dan sedangkan tim lawannya tidak boleh warna merah, warna lain. Nah, harus memiliki nomor punggung atau nomor dada dan nomor dada. Kenapa? Gunanya untuk ketika kita melakukan yang namanya serangan, bola itu masuk ke tim lawan, maka nomor punggung atau nomor dada kita akan dicatat oleh wasit ya. Wasit yang tugasnya 4 asisten wasit yang tugasnya mencatat. Jadi itulah ya aturan-aturannya, peraturan permainan bola voli. Yang selanjutnya adalah dipimpin oleh wasit dan dibantu 4 asisten wasit yang tugasnya menjaga garis dan 1 orang mengatur papan skor. Jadi permainan bola voli itu ada 5 wasitnya. Yang pertama wasit utama, yang kedua wasit utama ini adalah mengambil semua keputusan yang ada di lapangan pertandingan. Wasit kedua tugasnya adalah membantu wasit utama dalam
memberikan masukan ketika wasit utama melakukan yang namanya keputusan. Lalu ada hakim garis, ya, hakim garis sebelah kanan, hakim garis sebelah kiri. Maka tugas mereka adalah melihat bola, apakah bola itu masuk atau tidak ketika seorang pemain melakukan smash, lalu bolanya itu jauh ke belakang mengenai garis. Apakah bola itu masuk? Ya, selagi mengenai garis maka bola itu dianggap masuk dalam permainan bola voli. Tugas seorang hakim garis inilah yang melihat apakah itu bola itu masuk atau tidak untuk membantu wasit utama. Lalu wasit yang mencatat papan skor ini adalah ketika itu bola masuk, maka wasitnya yang membantu akan mencatat skornya dan mencatat siapa yang melakukan smash untuk mendapatkan poin. Nah, itulah gunanya tadi nomor punggung. Nah, itulah peraturan permainan bola voli. Sama ya, bola ketika kita ingin bermain bola voli, bolanya juga harus ada. Jangan nggak ada bola pakai bola plastik. Nah, apalagi ketika kita bermain bola voli, bolanya nggak ada, kita gunakan yang namanya bola sepak bola, kan enggak. Apalagi bola futsal nggak akan melambung, bolanya berat. Nah, jadi yang kita gunakan adalah bola voli, jangan digunakan yang lain. Nah, jangan digunakan ember juga untuk melakukan smash, ya kan? Lempar embernya tuh, pukul pakai tangan smash katanya. Salah, itu salah, jangan digunakan. Jadi ya, ketika kita mau bermain voli, kita memiliki aturan-aturan yang sudah diatur oleh PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, agar permainan bola voli itu lebih menyenangkan dan lebih enak ditonton. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Dan ingat, apa yang ingin ditanyakan silahkan ditanya di kolom komentar ataupun di mana. Semoga materi-materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah melihat. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, saya sebagai guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan ingin selalu memberikan yang terbaik, dan semoga ilmu saya ini bermanfaat, berguna bagi yang menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam olahraga. Thank you.